Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak, ibu-ibu, jemaah musholah Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur bisa hadir lagi dalam kajian pekanan kita. Insyaallah hari ini Sabtu terakhir ya di bulan Agustus ya. Qadarullah kita bisa hadir lagi. Suasananya enak sejuk ya, setelah hujannya agak lumayan. Banyak banjir, banyak macet ya di mana-mana, tapi qadarullah alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalaupun ada yang kebocoran ya biasa ya, namanya rumah, apalagi rumahnya ada tangganya, rumah tangga kan ya, insyaallah mudah-mudahan bocornya tidak sebagaimana dahsyatnya kebocoran keuangan negara lah gitu ya. Keuangan negara bocornya itu waduh, apalagi kalau ada bocornya satu periode kepemimpinan gitu kan, 5 tahun. Alhamdulillah kita bisa kumpul bersama dalam suasana Qur'ani ya, karena insyaallah ini majelis Quran, majelis yang kita bersama-sama melantunkan ayat-ayat Allah. Kita mencoba untuk lebih mendalami ya apa yang Allah informasikan di dalam Al-Quran. Tujuannya untuk jadi pedoman hidup kita, bukan cuma sekedar pajangan lafaz-lafaz yang ada di hiasan dinding tanpa makna, bukan. Tapi sesuatu yang udah kita pahami, kemudian pajangan itu menjadi reminder kita, menjadi pengingat. Ibarat marka jalan. Ya. Kalau kita paham, maka kita akan melaksanakan sesuai dengan apa yang ada. Karena ada orang yang paham belum tentu ngerjain juga. Tandanya misalnya belok kanan dicoret, berarti nggak boleh belok kanan. Tapi nggak sedikit mereka akhirnya ngambil hak orang yang dari sana yang tadinya kenceng dengan ya, lampu dim segala macam, padahal bukan kondisi darurat. Kalau darurat itu beda lagi. Ini contoh ya. Sama ada perintah Quran, ya, ada larangan Quran. Kadang-kadang kita juga udah tahu. Nah, forum ini, majelis ini adalah majelis tadzkirah, majelis mengingatkan kembali. Karena di antara kita belum pernah ada satu orang pun di antara kita yang sudah punya kapling di surga, nggak ada. Ya. Semua kita sedang berusaha. Ya, ibarat maraton tuh perjalanan panjang. Ya, ada kadang-kadang karena maratonnya panjang, dari bajunya aja kadang-kadang bikin kita udah minder. Wah, ini sih pro nih gitu kan. Mulai dari sepatunya khusus runner. Ya, pakai jamnya jam for runner, ya kan. Dari mulai bajunya udah pakai yang singlet gitu kan. Kacamatanya yang Ray-Ban, ya kan. Segala macam. Tapi nggak sedikit, ya cuma gayanya doang. Ya. Paling cuma berapa meter, berapa kilometer, kemudian udah terengah-engah. Tapi tidak sedikit mereka yang ala kadarnya. Ada yang namanya siapa? Johari, yang dari NTB ya. Pelari cepat tuh. Ya kan? Kalau kita lihat kisahnya, ya Allah. Dia nggak seperti orang-orang di kota ya. Yang kalau lari itu lebih banyak di sosial medianya. Ya, buat gayanya. Sebentar-sebentar dia selfie, dia bikin konten gitu kan. Dia nggak pakai gitu. Pakaian seadanya, bahkan sepatunya sepatu yang jebol gitu kan. Tapi qadarullah punya kualitas. Ini contoh analogi ya. Jadi bukan cuma tampilan casingnya doang. Sama ya, kayak saya pakai kopiah Habib katanya yang begini nih, Betawi. Ya. Pakai baju koko. Orang nyebut bukan baju takwa, bayangin aja kan nyebutnya kan itu, orang baju takwa itu asumsinya koko. Ya.
dan seterusnya lah. Apakah pasti paling soleh? Enggak. Lihat aja itu terdakwa, narapidana. Kalau udah mulai ketangkep, tampil gimana tampilannya? Kopiah, ya nggak pakai jilbab, kayak jilbab gitu kan? Ya pakai baju koko gitu kan? Padahal pembunuh, rampok segala macam. Orang senengnya dengan tampilan luar. Nah, dengan ngaji kita, dengan taklim kita, kita bukan cuma tampilan luar, tapi antara luar dan dalam itu harus match. Ya, match, ya, harus nyambung. Ya. Saya mengingatkan waktu itu ya, wallahualam di sini atau majelis, kaget ketika saya bilang doa orang bercermin itu bukan cuma buat tampilan luar. Doa orang bercermin itu untuk tampilan dalam juga. Makanya kalau Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah, sebagaimana engkau baguskan khalqi itu tampilan, bentuk, ya, performance kita nih yang kelihatan nih di cermin nih secara zahir dengan mata ini telanjang, mata kita, fahasin khuluqi. Ya Allah, baguskan juga akhlakku, khuluq. Dan itu kan khuluq nggak kelihatan. Dia baru ketahuan kalau kita interaksi dengan orang lain. Gitu. Nah, bukan cuma khulqi kita di hadapan orang, tapi orang-orang dekat kita. Bukan cuma khuluqi kita kepada orang lain, tapi khuluq kita kepada yang dekat dengan kita, keluarga. Ya. Saya banyak menangani kasus-kasus keluarga, bukan saya open ini ya konsultasi, enggak. Kadang-kadang udah mentok, ujung-ujungnya baru tuh telepon. Ya. Malam Ahad, malam Senin lalu saya lagi ngaji online tuh, baru mulai buka. Ustaz bisa telepon nggak? Wah, ini nomor saya nggak kenal, tapi saya tahu. Saya lihat di profil pictures-nya. Wah, ini saya tahu nih, gitu kan. Ini nggak mungkin telepon saya kecuali darurat. Nah, boleh ganggu? Bilang saya sebentar. Saya di Zoom, di Google Meet. Ini prolog ya, Google Meet. Saya izin ya. Sebentar, ini darurat nih, ada yang telepon. Ya, karena kan nggak bisa tuh double tuh. Ya, akhirnya saya keluar dulu, ya pakai handphone karena waktu itu laptop saya rusak, mati total. Ya udah, saya telepon. 2 jam itu konsul masalah keluarga. Ya Allah, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dengerin aja. Ya. Karena nggak bisa langsung jawab, harus tahu kondisi segala macam. Saya ngeliat, ya Allah, hampir 1 jam 53 menit kalau nggak salah gitu kan. Waduh. Sampai saya bilang, wah 10 menit kan ada kelihatan 10 menit belum selesai. Tapi ini adalah orang yang konsul tuh yang secara performa, yang secara tampilan luar orang nggak bakal ngelihat kalau dia punya konflik. Orang nggak bakal ngelihat kalau dia punya masalah. Tampilan dunianya, kendaraannya jauh, berlipat-lipat dari harga kendaraan saya. Udah paham mah kalau gitu. Jadinya sampai kayak gitu. Tapi masalahnya itu berlipat-lipat lebih berat dari masalah saya. Saya kira cuma saya doang yang punya masalah kayak gini. Aduh nih gimana caranya. Berlanjut, udah selesai, saya dengerin, saya coba cari solusi sedikit lah, tapi online ya karena malam Senin. Ya, terus ternyata pas jelang zuhur tuh WhatsApp lagi, gimana Ustadz jadinya gitu. Waduh, berlanjut nih. Ya, berikutnya ngaji malamnya tuh pada isyanya, saya nggak bisa juga. Ya, pas ngaji, saya bilang mohon maaf saya nggak bisa nemenin kan ngajinya. Ini mau ngaji di mana nih? Ustaz kita hari ini kan agak nyantai ya, kita di rumah makan ini gitu kan. Oh iya boleh. Ya. Udah pas udah pada kumpul semua, saya bilang saya kayaknya nggak bisa datang nih. Kenapa? Ada darurat yang harus diselesaikan. Ya, saya sebutkan indikatornya gini, daruratnya gitu. Oh ya Ustaz, mudah-mudahan dimudahkan. Dari ba'da isya sampai setengah 11 malam tuh. Ya, nyelesain belum selesai itu baru separuh. Ya, baru separuh, ya. Menjadikan yang tadinya bisa di luar rumah biar bisa masuk ke dalam itu aja susah.
Ya, jadi yang di dalam bisa nerima, yang di luar bisa legowo untuk bersatu lagi dalam belum bentuk ngobrol belum, baru datang doang. Ya. Pas sudah sampai di rumah saya bilang, "Saya cukup dulu ya." Sama udah malam kondisinya, targetnya itu biar masalah ini nggak keluar-keluar rumah, biar ada di dalam rumah. Sampai saya kutipin ayat tuh. Ya, surat An-Nisa ayat 34 yang biasa kita bahas. Saya sebutin satu persatu. Akhirnya legowo juga tuh. Ya, tadinya di sosial di media sosial tuh sempat keluar, ya, dia ngeluarin sendiri, saya langsung tegur. Masalah keluarga nggak boleh dibawa-bawa keluar, saya bilang. Kalau mau dijapri aja. Alhamdulillah tuh langsung berubah tuh, dijapri semuanya. Wallahu a'lam. Kalau kata teman saya, ini orang nggak ngaji sih gitu. Ya. Makanya kita kembalikan lagi kepada Quran, kita kembalikan lagi kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka insya Allah, ya, walaupun kita nggak seideal, ya keluarga-keluarga ideal yang disebutkan dalam Al-Quran, ya istri kita tidak seideal, ya yang kita dapatkan dari kisah Maryam, ya atau suami kita tidak sampai seideal, ya gambaran kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi paling tidak kita berusaha ke arah sana. Dan ini fungsi dari ngaji kita. Jadi bukan cuma sekedar kita jiping, ngaji nguping, ngaji taro, ya, tapi adalah kita bertahap pelan-pelan. Ya sedikit, tapi kita amalkan, itu akan lebih baik daripada banyak kemudian kita endapkan. Ya, kita punya pakaian banyak, tapi cuma ada di lemari. Ya, tapi kita punya pakaian dikit, tapi fungsional. Emang begitu. Itu lebih pertanggungjawaban Allah juga nggak banyak nantinya. Kenapa? Orang kita punyanya dikit. Tapi kalau kita punyanya banyak, tapi nggak dioptimalkan, sayang. Gitu ya. Ya mudah-mudahan berkah sekali lagi menguatkan kita dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita awal dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita surat apa? Ali Imran. Oh masih Ali Imran. Ayat berapa? 29. Wow. Saya karena ada beberapa talim nih. Yang di hari Selasa juga Ali Imran. Tapi masih juz 3 akhir. Pas sama. Ayat ini. Sampai kemarin kuntum khairu ummatin. 109. Ya. Kemarin saya bahas tentang di sana ya, tentang ukhuwah. Seratus 109 ya. Ya kita baca sepertiga halaman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Pak Iwan. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan ayat-ayat yang kita baca. Coba deh kita hitung ya. Kita baca dari ayat berapa tadi? 109. Ya, kita baca hari ini 4 lembar. Ya, baca simak itu sama karena kita nyimak. Ya, alhamdulillah jazakumullah karena ibu-ibu ketika yang lain atau bapak-bapak ya, ketika yang lain baca tetap nyimak. Ya, karena ada juga kadang-kadang ada yang baca, yang lain boro-boro nyimak. Ya, apalagi kalau pengajian di rumah. Tuan rumah tuh hampir nggak ngaji, nyiapin konsumsi. Ya, maka ngaji itu jangan niat konsumsi. Konsumsi itu kalau mau disiapin sebelumnya atau sesudahnya. Ya. Atau tanpa konsumsi gitu. Iya, memang gitu. Ya, air putih aja. Biasa kalau misalnya ada masing-masing. Jangan sampai nanti disorientasi
orientasinya beda. Ya, apalagi pengajian dari rumah ke rumah. Kadang-kadang tuh, Ustaz jangan di rumah saya dulu ya, walaupun giliran saya. Saya tahu alasannya nggak punya duit buat nyiapin nyuguhin gitu kan. Bahaya nanti. Iya. Makanya biasanya di rumah saya tuh open house ya. Terbuka terus untuk pengajian. Ustaz, pada nggak bisa gimana? Udah di rumah, saya bilang. Saya bilang, pokoknya saya air mineral. Saya pesen sama, ada yang jualan, jamaah jualan, antar ya, 2 dus. Buat apaan Ustaz? Biasa buat persiapan kalau ada yang ngaji. Masih ada di rumah 2 dus. Tinggal datang ngaji, kalau ada yang ada rezeki mau bawa silahkan, gitu kan. Kalau saya lagi ada rezeki juga, saya pesenin tinggal sama yang ngaji juga, tolong pesen ya buat pengajian nih sekian orang, siap Ustaz, gitu. Ya, tapi itu bukan sesuatu yang utama, ya itu kegiatan tambahannya, kayak gitu ya. Jadi ini bukan cuma di sini, maksudnya di majelis-majelis kadang-kadang kayak gitu. Atau lagi ngaji kayak gini nih, lagi ceramah kayak gini, tahu-tahu dibagiin snack. Aduh, saya bilang. Ya, itu konsentrasi orang langsung bubar ya kan. Yang ngisi juga kadang, loh, saya tadi ngisi sampai mana ngomongnya gitu kan. Ya, ini juga jadi manajemen ya, memanage agar kegiatan kita itu jangan juga dibiasakan kalau pengajian tuh harus ada konsumsi, jangan. Nggak kayak orang-orang dulu, ada pengajian di sini, langsung kebayang tuh pulang bawa berkat, jangan. Jadi orang nanti kalau pengajian identik kayak gitu. Sama saya ingetin kepada masyarakat di tempat saya tuh, jangan identik ngemanggil ustadz tuh dikasih amplop, dikasih ini, enggak saya bilang. Ya, pokoknya saya bisa, nggak ada masalah. Saya hari Senin ngisi kadang-kadang 2 kegiatan, malam kegiatan, itu nggak ada yang bayar. Hari Selasa 2 kegiatan, nggak ada yang bayar. Ya. Hari Rabu aja itu karena orangnya nggak mau ditolak kalau ngasih. Ya, tipikalnya emang begitu dia. Dia kalau ditolak marah. Ya udah, saya bilang sama istri, oh ini bahaya nih, jangan. Karena dia tuh punya komitmen, saya jihad saya di uang saya Ustaz. Gitu. Karena kalau nggak ngasih Ustaz tuh pasti bukan buat macam-macam, pasti buat yang ya. Dan itu buat suplai konsumsi-konsumsi yang hari-hari lain. Ya, hari Kamis sama. Ya. Malam Jumat kayak gitu juga anak-anak remaja datang ke rumah. Ya, malam Ahad di masjid. Ya, tadinya saya suruh di rumah, mungkin pada keberatan kali nggak enak juga Ustaz repot karena jumlahnya banyak. Nggak cukup nanti di rumah ya. Malam Senin sama free rata-rata kayak gitu. Jadi kita mencoba ya, apa yang kita ada punya manfaat tapi juga jangan sampai nanti menjadi penghambat ya. Ya. Karena ada tetangga gitu Ustaz, ini saya mau lamaran. Terus bisa nggak Ustaz perwakilan Quran? Oh boleh, tapi ada syaratnya. Apaan tuh? Jangan kasih saya apa-apa, saya bilang. Saya pengen kita kayak saudara aja. Saya ingin menghilangkan tuh kalau manggil Ustaz harus pakai duit, nggak bisa. Bahaya nantinya. Ya. Ustaznya juga jadi bahaya. Kenapa bahayanya? Orientasinya itu amplop. Nanti lama-lama ngebanding-bandingin. Enakan di sono, gitu. Enakan di sini. Bahaya. Ya, kalau pengen banding-bandingin, kegiatan Sabtu kayak gini, ini strategis. Di masjid-masjid raya tuh Depok tuh, Ustaz bisa nggak Sabtu pagi? Nggak bisa, saya bilang. Saya cukup di sini aja dari dulu. Karena orientasi saya bukan itu. Ya. Itu pun ke yang Bahrul Ulum yang kalau misalnya Sabtu ketiga itu memang udah nggak punya pilihan saya. Karena orang tua itu sangat respect ya. Dari dulu masjid itu ramai, kemudian jadi sepi. Nah, tapi beberapa ustadz masih tinggal lah, masih bisa ceramah. Saya bilang ya udah Sabtu ketiga aja. Nah, Qadarullah tuh nggak pernah off ya, selalu Sabtu ketiga kayak gitu. Jadi itu. Nah, termasuk kegiatan ya. Jangan sampai nanti disibukkan. Baik ya, kita sedikit mentadabur ya. Ini dulu nih ya. Ini lafzul jalalah. Ini mengingatkan lagi ya. Apabila huruf Allah ini belakangnya ada ini ya. Kalau ini berarti dia bunyinya jadi A gitu. Namanya tarqiq. Kalau ini jadi tebal dia. Ya, Rasulullah yang sering gitu. Rasulullah. Ya. Rasulullah, tapi kalau bawah Rasulillah. Ya, seperti Abdun. Ada Abdullah, ada Abdillah. Gitu ya. Jadi diingat lagi, nggak apa. Jadi kan bisa jadi kebenaran yang lain tuh nggak tahu.
tapi pas nggak baca di situ. Mungkin kalau dia baca sama juga gitu. Enaknya ngaji bareng, nyimak tuh gitu ya. Jadi kita tahu, loh berarti selama ini saya salah dong baca. Gitu. Ya. Jadi ada seorang jamaah tuh yang bertahun-tahun ketika dia imam baca surah Al-Jumu'ah, fa idza quniyatis salatu fantashiru fil ardi wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu. Dia baca bertahun-tahun itu. Pas ngaji, walaupun bukan baca ayat itu, ya. Yang lain saya sedang jelaskan wiqayah, Ustaz. Jadi selama ini saya salah baca ya kalau jadi imam. Kenapa? Saya bacanya aulah wang faddu gitu. Ya, oh, berarti alhamdulillah ya jadi ngaji dapat. Aulah wanil faddu. Karena tanwin ketemu huruf mati itu kan nggak bisa. Dia harus ada nun nyambungnya, nun wiqayahnya. Oh, baru nyambung. Itu contoh ya. Padahal udah biasa jadi imam. Itu enaknya ngaji tuh gitu. Jadi kalau pas lagi dicek silahkan aja. Ya, kemarin hari Selasa kemarin yang ngaji, saya cek hafalan-hafalan surat pendeknya begitu. Saya bilang pokoknya yang ente paling gapenya, yang paling jagoan gitu kan, kalau baca, coba dibaca. Kita simak bareng-bareng. Ya, kira-kira lulus apa enggak standar. Ya. Bisa jadi pas dia baca pilih surat ini merasa udah bagus. Ternyata ya bahkan ada yang baca surat yang udah orang dia al-insyirah ya, alam nasyrah ya. Al-insyirah asyar, ketika baca ada yang salah. Oh, ternyata selama ini salah dia. Ya, baru tahu juga langsung gitu. Ya Allah. Ya, itu enaknya kalau kita ngaji nyimak. Makanya kegiatan kita diawali dengan ngaji baca simak ya. Tapi kalau waktunya masih cukup. Baik, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat yang kita baca ini banyak ya, banyak sekali. Saya tuh berinteraksi ya, ketika sambil baca sambil nyimak gitu kan. Ya Allah, ada doa-doanya, ada penguatannya. Tapi ada satu hal, mudah-mudahan karakter ini menjadi penguatan bagi kita. Ya, kalau kita sering bacanya suratnya wasari'u tadi ayat 133, saya ingin memunasabahi, ingin kita gabungkan dengan ayatnya ayat 100 tadi itu 133 kan? 133 ya. Ya, diawali dengan ayat 114-nya. Ya. Di ayat 114 itu ya, ada kata-kata yusa ri'una fil khairat. Ya. Ada di 133 ada wasa ri'u. Ya. Ini di 114-nya tuh ayatnya udah kalimatnya udah menjelang akhir. Sebelum waulaika humul muflihun. Ya, kalau di 133 itu kata pertamanya. Dua kata pertama wasari'u. Ya. Apa pelajaran dari dua hal ini? Ya. Ini mudah-mudahan membentuk karakter kita. Ini karakter Quran yang harus kita coba ambil, ya, inspirasi dari ayat Al-Quran, yaitu kata-kata bersegera. Bersegera. Ya. Kalimat yang sering kita gunakan sebenarnya kalimat negatif. Jangan menunda. Jadi ketika Quran ngajarin kita wasari'u, maka karakter kita coba deh. Kalau ada kebaikan, jangan ditunda-tunda. Ya. Entar. Apalagi kalau selain entar. Nanti. Besok. Nah, OTW kata ada. Cuman OTW itu multitafsir. Ya, OTW nggak datang-datang. Apalagi udah jadi stiker tuh. Ya, stiker di WhatsApp tuh. Saya kan biasa ada grup tuh, grup futsal ada 2. Ya. Tahu-tahu mana nih belum ada orang di lapangan. OTW datang-datang. Hati-hati. Ya.
Kalau udah kayak gitu, orang nggak bakal percaya. Kalau orang udah nggak bakal percaya ketika dia serius, maka dianggap bercanda. Ya. Ya. Maka Rasulullah itu dalam kata-kata, dalam janji, itu nggak main-main. Ya. Rasulullah belum pernah berdusta. Bahkan ketika beliau janji, akhirnya ditegur oleh Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janjinya itu maksudnya kalau dia akan ngasih jawaban kalau ada wahyu turun. Ternyata wahyunya tertunda, nggak turun-turun selama 1 bulan. Kemudian ditegur oleh Allah, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan mengatakan aku akan kerjakan besok. Itu kan karakter. Orang kalau nggak bisa bersegera, maka dia akan dikalahkan oleh orang-orang yang lebih cepat. Contoh di sekolah nih. Ya, di sekolah. Ini biar gampang ya. Karena ada anak-anak juga nih. Ada siswa A, B, C, D, E. 5 lah. Padahal satu kelas 34 kalau di sekolah saya. Ya. Yes? Oh ya, Masya Allah. Ayo di sini loh. Enggak, kalau di depan imam jenazah loh. Sini. Mas Buk ini di belakang Ustaz. Oh. Kenapa? Ya. Nih. Pas bagi rapot orang tua nanya, "Pak, nilai anak saya gimana?" Taruhlah ya 80, 75, 81, 88, 90 gitu. Ya. Oh, bagus, Bu. Aman nilainya. Gitu kan? Meningkat dari semester sebelumnya. Sebelumnya misalnya 88. Ya. Sebelumnya sebentar ya. Sebenarnya ini 70. Ini 83, ini 80 gitu kan. Ini 72, ini 80 gitu. Ya. Ternyata yang ini nih, yang tadinya leading jadi juara kelas, itu terkalahkan sama ini yang 90, betul kan? Pertanyaannya, emang dia nggak ada peningkatan? Ada peningkatan. Tapi peningkatan ini lebih tinggi. Jadi kadang-kadang kita dikalahkan orang itu, bukan orang itu gagal. Ya, tapi dia melompat lebih tinggi daripada kita. Berjalan lebih cepat dari kita. Lebih bersegera daripada kita. Coba karakter ini kita pakai dalam semua dimensi kehidupan kita, maka kita termasuk orang-orang yang selalu bersegera. Ya. Apalagi kalau ada image selalu tenang, tadi juga ustadznya terlambat gitu. Iya. Tenang, tadi juga imamnya telat gitu. Biasanya azannya antara azan qomat 10 menit gitu. Pas kita datang udah salam, assalamualaikum. Kenapa? Karena ketika habis qomat, habis azan, nggak ada orang. Ngapain nungguin? Udah langsung aja. Karena qomat mau disetting berapa lama pun, masbuk itu selalu ada. Karena apa? Ada sifat nih, berlawanan dengan ini. Nggak mau bersegera. Jadi patokannya itu qomat, bukan azan. Kenapa? Jangan nunjuk orang. Nggak boleh nunjuk orang. Ya ini buat kita semua. Iya. Nah, ada yang kayak gitu. Ya, kemarin para penghafal Quran saya ingetin. Ya, saya bilang, kami itu punya rapat itu pukul 13.30 sampai 15.30. Ya, ini rapat wajib namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Saya mimpin teman-teman guru-guru Quran. Saya bilang saya izin sama pimpinan untuk mulainya 13.15 sampai 11.15. Saya bilang sama teman-teman, kenapa kira-kira? Halo? Kenapa? Saya tanya, jadwal asar jam berapa? 15.15, itulah. Ya, karena ada asar. Ya. Tapi saya ingetin, jangan sampai di rapat ini kita selesai jam sekian, tapi ente semua pada masih masbuk untuk sholatnya. Pada rame kan? Mungkin karena dia kamar mandi, Pak. Kalau cuma sekali sih nggak ada masalah. Saya beberapa kali jadi imam, setelah sholat saya ngelihat jamaah yang masbuk dia aja.
Dan itu banyaknya juga beberapa guru yang habis rapat sama saya. Apa masalahnya? Ini jauh dari kata-kata bersegera. Kalau bahasa umumnya gini, kadang-kadang kalau kita pengen dapat hak, maunya bersegera. Tapi giliran kita menunaikan kewajiban, maunya nunda-nunda. Hutang, hati-hati. Saya pengalaman ya, kalau pengen dibukakan terus pintu rezeki kita luas, bersegera lunasin hutang. Jangan nunda. Kalau bisa sebelum waktunya, tunaikan. Karena antara ajal dan kemampuan kita belum tentu itu sesuai sama keinginan kita. Nah, gimana kalau misalnya ternyata qadarullah, takdir Allah, ajalnya lebih cepat daripada kemampuan kita melunasi hutang. Tenang, bakal diikhlasin. Siapa yang tahu hati orang? Mungkin kalau 100.000, 200.000 mending. Ya, saya pernah cerita kan ada jamaah, Ustaz, kita lagi konflik dengan keluarga. Kenapa? Diceritain lah. Ya, karena apa? Ternyata ibu saya almarhumah itu tersangkut dengan bank. Ya. Oh gitu. Terus, iya akhirnya saya lunasin. Padahal minjemnya itu buat adik saya. Cuma saya nggak mau ibu saya tersangkut. Ya udahlah, saya gantiin. Ya, saya bilang dalam Al-Quran tuh, fa in kana du usratin fanadhiratun ilai maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, surat Al-Baqarah ayatnya 180. Ya. Wa in kana du usratin, kalau orang yang berhutang punya kesulitan usrah, fanadhiratun ila maisarah, maka kasih kemudahan. Betul enggak? Wa antasaddaqu, tapi kalau disedekahin khairul lakum 180. 280 kalau astagfirullahaladzim. Antara ini dengan lisan nggak nyambung nih. 280. Kan 282 ayat utangnya. 280 pertanggungjawabannya. 281-nya 280-nya itu bicara tentang itu. Coba Pak Zakaria. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Iya. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, saya bilang gitu di dalam Quran, kalau utang ya kasih waktu. Wow, kasih waktu udah. Nggak punya keinginan buat lunasin. Ya udah sedekahin. 2,5 miliar Ustaz, sedekahin gitu. Saya bilang, oh nggak bilang sih dia. Ini asli itu jawabannya. 2,5 miliar. Bu, Pak, kemarin 17 Agustus saya jadi pembina upacara. Ya. Jadi pembina upacara disuruh kan ngasih amanah upacara. Saya tanya kepada kepada karena lagi amanah, saya cuma nanya waktu itu. Saya masukin nggak di sini? Oh nggak ada. Ya. Saya tanya, berapa tahun kita merdeka? 80 tahun. Tahu nggak hutang negara kita berapa? 7.002,55 triliun. Berapa jumlah penduduk kita? 286 atau 83 juta. Tahu nggak kalau sekian dibagi sekian? Yaitu 23 jutaan per orang. Coba cari sejarahnya kalau misalnya orang yang berhutang itu punya kebebasan. Nggak bakal pernah ada. Selalu yang berhutang itu tidak merasa bebas dari yang menghutangi, betul nggak? Ya, bahkan ketemu aja jalanan bisa sempit tuh. Ya, pengen lewat sana, ya ntar gue ketemu deh sama ini deh. Nagih gitu. Bahkan yang pura-pura nggak kenal, pengalaman banget. Ya kan? Bahkan nih, mohon maaf ya, kadang-kadang
yang mengutangin datang ke rumah pengen ngasih hadiah aja, ngasih oleh-oleh, udah curiga. Ya, assalamualaikum, siapa Pak ini? Nanti kalau nanya bilang nggak ada ya, udah gitu aja. Udah negative thinking, bayangin tuh. Ini refleksi kemerdekaan. Jadi kalau apakah benar-benar merdeka? Pastinya kita akan tunduk dengan termin-terminnya. Ya, itu contoh. Ya. Jadi awalnya apa? Karena nunda-nunda. Lama-lama utangnya numpuk. Ya. Kenapa dia mau nunda-nunda? Merasa bisa. Dia nggak ngerti prioritas hidup. Orang yang bersyari'u, dia akan hidupnya itu penuh prioritas. Orang yang bersegera, dia prioritas. Kemarin saya saya bilang gini, teman-teman, kita rapatkan jam 13.30, mulainya itu jam 13.15. Nah, coba kita sepakati kalau misalnya yang dihitung terlambat itu yang gimana nih? Ustadz, yang terlambat itu kalau udah dimulai sejam kemudian baru datang. Dalam hati saya mencoba menyerap aja aspirasi. Itu kan berarti kan benak-benak yang ada di benaknya gitu kan, mau ditoleransinya kayak gitu. Aduh, ya Allah. Nggak tahu nih kenapa. Nah, kemudian ada Ustadz, macam-macam lah kayak gitu. Ada yang bilang gini, Ustadz Furqon, kan ente sering khutbah. Ya. Kalau bisa terlambatnya itu 1 jam aja nggak apa. Kan mengakomodir antum gitu. Saya gini, seingat saya belum pernah terlambat rapat ini. Hari ini saya khutbah itu di Gas Alam. Ya. Gas Alam. Tapi saya datang itu jam 13:10. Sebelum baru pada datang, saya udah datang. Bahkan ada guru yang merasa pertama, kirain belum ada orang gitu. Apa yang saya lakukan? Saya berkorban tidak makan siang, Pak. Saya kalau ada rapat-rapat kayak gini, saya insya Allah berusaha on time, pasti ada yang dikorbankan. Ya, saya nggak makan siang. Yang kedua, saya nggak banyak ngobrol setelah khutbah Jumat. Saya bilang, mohon maaf, saya orang kerja, setelah ini saya langsung balik. Walaupun Ustadz, sekali-kali kita makan sop dulu, soto, mohon maaf, Pak. Saya kerja. Dan itu waktu yang ditoleransi untuk khutbah, bukan untuk makannya. Maka orang yang bersegera, berdisiplin, pasti ada yang dikorbankan. Untuk bersegera sholat subuh, jam tidurnya dipotong. Biar nggak kesiangan, jam mainnya dipotong. Iya. Maka aneh aja, kalau misalnya sering kesayangan subuh, tapi jam tidurnya nggak berubah, tetap aja jam 11, jam 12. Itu orang nggak punya keinginan sebenarnya. Kalau mau berubah, harus ada tuh efek tuh yang akan berubah. Nggak mungkin, kalau kata nih, ucapan Albert Einstein ya, cuma kegilaan orang yang ingin mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Caranya nggak berubah, tapi hasilnya mau beda, ya nggak bisa. Kalau pengen dapat hasil yang berbeda, maka caranya dirubah biar berbeda gitu. Hari ini kita telat, besok pengen nggak telat, jangan diulangin lagi. Makanya saya bilang ke teman-teman, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya alasan terlambat karena macet, dan itu menjadi rutin, berarti memang kita nggak siap berubah. Kalau extraordinary, artinya kasus, Ustadz, pas ada lagi galian, silahkan. Ustadz, hujan gede, silahkan. Saya juga paham. Tapi kalau setiap ngisi, kenapa terlambat? Macet. Besoknya macet gitu kan. Berarti kita nggak punya keinginan, jangan-jangan sekolah kita nggak jadi prioritas. Sebab segala sesuatu yang diprioritaskan, dia akan berusaha untuk menyesuaikan. Contoh, orang yang pengen pergi naik pesawat. Pertanyaannya, mendingan nunggu apa mendingan ditunggu? Nggak ada orang punya image, tenang aja. Yang butuh siapa? Gitu kan. Nggak ada. Coba jadikan semangat itu dalam sholat berjamaah. Jangan semangat, tenang aja. Imamnya butuh jamaah. Tadi nggak nungguin. Pasnya
Ntar lu belum quorum, nunggu lagi satu lagi, kan nggak ada kayak gitu. Emang angkot belum penuh nggak jalan gitu kan. Saya takjub loh dengan travel ke Bandung. Berapapun jamnya jalan dia. Saya sampai mikirnya untungnya gimana. Saya jenguk anak saya kan di Jatinangor tuh tanggal 18 lalu tuh. Ya. Dari sana itu saya kira banyak. Bilang ini 18 Agustus kan itu long weekend berarti kan. Sebenarnya kan libur juga walaupun itu cuti bersama bukan libur nasional. Bi dapatnya yang di ini agak belakang, ya udah nggak napa, saya kira penuh, cuma 3 orang. Jadi ramenya itu dari Jatinangor ke Buah Batu di Bandung. Dari Buah Batu pada turun ternyata banyak yang mau ke daerah Bekasi atau mana lah. Turun tinggal bertiga. Itu ditarik tuh sampai pulang di Depok. Nggak ada, entar dulu Pak ya, nunggu. Nggak ada. Makanya kalau ke situ jam berapa Kak berangkat? Jam 6 fix ya. Sekarang tuh travel kereta pesawat hampir sama. Makanya semalam saya nunggu anak saya pulang dari Bandung. Ya, jadi temennya mau balik tapi nggak jadi. Tiketnya kosong katanya, aku pengen pakai ya mau pulang. Alhamdulillah saya bilang. Jam berapa? Jam 4 tank tuh. Saya tuh kalau anak-anak keluar tuh wajib Sherlock. Ya kalau kena matanya tracingnya enak kan. Sherlock, wah sekian nih. Jam 4. Estimasi itu maksimal jam 8, 4 jam. Paling cepat tuh 3 jam. Average-nya itu rata-rata 3,5 jam. Ya udah. Saya bilang karena ini spesial, saya yang ngaji malam semalam itu kan anak muda, saya bilang kebetulan saya ada acara mabit Quran juga. Saya ada acara sekolah ya, jadi malam ini kita alihkan biasa. Jadi kalau malam ini nggak bisa, saya rubah jadi malam Senin. Jadi 2 pengajian tuh gabung jadi 1. Nah, oh ya Ustaz, udah kan. Target saya itu jemput anak, terus balik lagi ke kantor. Tapi macet total. Semalam tuh dari mulai ba'da maghrib sampai jam 10 malam di Juanda. Itu jalan Juanda tuh macet total. Wah nggak bisa lah. Akhirnya saya agenda ke sekolah saya batalin. Saya jemput anak saya jam 10 baru ini. Ya. Kenapa? Itu extraordinary. Nggak sesuai schedule. Tapi supirnya, kata anak saya, itu supir nggak istirahat tuh. Kenapa? Karena setelah itu dia harus ngangkut yang dari Depok balik lagi ke Jatinangor. Dan itu orang udah banyak, udah pada nungguin. Betul pas lagi dekat poolnya, orang pada berlarian ke sana. Kenapa? Karena macet nggak bisa berhenti di sana, nggak jauhan berhentinya. Saya bilang, Masya Allah. Jadi ketika kita pengen wasari'u, pasti ada yang kita korbankan. Masalahnya kita nggak siap untuk berkorban. Sehingga kita ujung-ujungnya nunda. Dan ini penyakit kebanyakan kita, termasuk saya. Saya berterus terang ketika ada psikolog tuh bicara ke saya, kita wawancara, kesalahan saya itu salah satu, walaupun nggak fatal, saya sering menempatkan, kayaknya ini bisa deh diganti di hari ini. Walaupun sebenarnya nggak salah juga, kayak gitu kan, karena berkaitan dengan banyak hal. Tapi dengan begitu, ya semangat kita, ntar dulu, akhirnya numpuk tuh. Walaupun dikerjanya nggak terlambat, cuma numpuknya itu yang masalah. Jadi nggak bisa kerja-kerja yang lain, ya Allah. Dan saya belajar itu. Dan ketika interaksi dengan ayat Quran, sari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Surga itu adalah kesuksesan kita yang abadi. Surga. Jadi orang pengen sukses, maka salah satu poinnya, nih anak-anak, kalau ada anak-anak, jangan nunda-nunda. Latih dari hal yang kecil di rumah. Ya. Kak, itu nggak dirapiin kasurnya, ntar dulu mau kamar mandi dulu, misalnya kayak gitu kan. Hati-hati tuh kalimat ntar, nanti jadi budaya. Iya. Itu kan kalimat ntar, nanti, besok, OTW, hati-hati. Ini secara praktis. Di Quran nggak ada ya bicara ntar OTW gitu. Ini kita harus menyesuaikan. Karena karakter ini akan menjadikan kita nantinya, mohon maaf, disalib sama orang. Bukan mereka gagal, enggak. Tapi kita lambat bergeraknya. Coba lomba 17-an kemarin balap karung. Semuanya sampai finish. Tapi si pemenang itu bukan yang gagal jatuh. Bukan yang semata-mata dia nggak jatuh. Siapa yang paling cepat, siapa yang bersegera. Ya.
Maka berkaitan dengan Quran, coba deh kalau Quran jadikan prioritas, maka tiada hari tanpa interaksi dengan Quran. Kenapa? Karena kita akan korban jam tidur. Saya semalam baca Quran itu baru bisa baca itu, selebihnya kan saya murojaah banyak tuh. Ya, nyiapin hafalan, itu buat tilawahnya aja. Baru semalam itu hampir jam 10:30. Sambil nemenin anak saya udah tidur, saya pulang jemput, bahkan jam 11 kalau mau jam 12, karena saya pulang jemput anak saya itu jam 10:30 malam. Ya, karena di mobil itu pengen tilawah, saya nggak bawa kacamata, jadi harus pakai handphone tuh pusing. Lupa, ya Allah nggak bawa kacamata. Ini bawa kacamata nggak bawa kotaknya, sering-sering tuh kayak gitu. Ya, akhirnya pulang, hampir ngobrol dulu ya. Sekarang saya ngobrol dulu sama anak karena baru pulang, biasalah ya quality time. Dia cerita apa segala sampai cerita yang supirnya begitu udahlah. Sampai jam 11, nah anak saya yang kecil udah tidur, saya bilang, "Bang, kita di kamar kamu aja." Kamar, sambil dia tidur sambil tilawah. Ya, 1 jam tuh. Ya, lumayan. Udah tilawahnya belum selesai 1 juz maksudnya. Karena pas khutbah Jumat, sebelum khutbah saya tilawah dulu. Ya, udah lanjutin lah. Selesai 1 juz baru tuh masuk kamar, tidur. Kenapa? Karena jadi prioritas. Sebelum kegiatan yang lain termasuk tidur, ya udah. Malam sebelumnya juga sama gitu. Walaupun bisa jadi nih malam ini kan kita udah tilawah yang 4 lembar. Tapi ini bukan tilawah saya. Saya punya tilawah saya sendiri juz yang lain. Ya, target itu yang saya gunakan. Sama kita, sedang berusaha. Kalau nunda-nunda, bahaya. Subuh nunda-nunda, masbuk terus. Walaupun kadang-kadang rumah kita nempel dengan masjid. Adanya di depan masjid. Hati-hati. Coba karakter ini tanamkan pada diri kita. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi ngelihat gitu kan. Ternyata Bapak kalau kerja cepat. Jangan kita pengen orang bersegera, kitanya lambreta gitu. Lambat banget. Ya. Lemot kalau bahasanya. Ya, naudzubillah. Jadi bahkan di ayat Quran yang lain bukan cuma sari'u. Ayat Quran yang lain bicara tentang surat Al-Hadid, surat ke-57. Ya. Sabiku. Ya. 20, 21. Ayat berapa? Ayat 22 ya? Atau 21? Sabiku. 21 ya? Ayat 21. Bahasanya sabiku. Apa sabiku? Berlomba-lomba. Berlomba-lomba itu bukan cuma di luar, di rumah. Coba deh kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nih anak-anak coba deh kalahin orang tuanya dalam bangun pagi misalnya. Ledekin tuh emaknya, aku duluan dong gitu. Jangan setiap hari itu selalu tuh jadi objek. Bahkan menjadi drama pagi yang bikin orang tuanya itu naik ke atas tempat tidur. Naik ke lantai 2. Kenapa? Karena anaknya tidurnya di lantai 2 gitu. Naik pita marah. Drama istilahnya sekarang gitu tuh. ABG sekarang tuh. Iya, saya ada ibu-ibu muda, Mahmud gitu, mama-mama muda tuh kan. Ya kalau misalnya lagi pengajian gitu, bahasa ABG saya harus cerna nih apa dulu gitu. Habis toksik banget sih gitu kan. Orangnya manipulatif Ustaz. Cari dulu. Itu saya suruh ngisi di sebuah bank tuh waktu itu. Tempat antum. Iya. Jadi catatannya itu menghindarkan diri dari pribadi manipulatif. Waduh, ini bahasa psikologi nih. Saya cari dulu. Oh, gini. Aduh. Tapi dari situlah saya belajar. Ya. Sekarang saya kan banyak interaksi dengan anak SMP. Itu dari gaya bahasanya, gayanya. Sampai, Pak Furqan, kita bestie kan ya. Ini kan anak perempuan. Anak-anak ABG kan bilang, ya udah mau nggak mau kita menurunkan tuh, bukan menurunkan harkat derajat, enggak, menurunkan kondisi. Iya, harus banyak senyum, say hello. Kalau kita kan, assalamualaikum dulu kan, assalamualaikum Pak. Kalau enggak, hai Pak Furqan, assalamualaikum. Beda lo gayanya. Terus sekarang nggak boleh kayak gitu, begini, ya beda.
Jadi bukan salam dulu, pertama, "Hai Pak Furqon, Assalamualaikum," baru gitu. Lah, ya udah. Ya itu kan gaya mereka, tapi tetap kalau udah mulai dalam lingkungan kecil, adab tuh terus harus kita ingat. Ya, karena kita nggak bisa menutup kemungkinan. Oke, baik ya. Jadi satu akhlak yang ingin kita coba tanamkan terus dalam diri kita dan keluarga, yaitu akhlak bersegera. Ya, bersegera. Suatu saat seorang teman ya, hafal Quran dia. Saya bilang, oh iya, ketika ada sesuatu dia minta, saya bilang, kalau bisa jangan lama-lama ya. Eee terus kata dia, begini, saya bilang, "Jangan lama-lama ya." Kata dia gini, "Jangan buru-buru Ustaz, al-ajalatu minasyaiton." Terburu-buru dari syaitan. Oh, kalau saya pakainya wasari'u, bersegeralah. Bukan buru-buru, segera beda dengan buru-buru, saya bilang. Langsung dia kaget juga. Habis dikeluarin dalil, saya pakainya Quran, karena dia hafal Quran 30 juz, saya bilang, saya pakainya sari'u, bersegeralah. Jangan nunda-nunda. Ya, yang bisa dikerjakan cepat, kenapa harus diperlambat? Tuh. Langsung dia diem. Kalau kata ABG, kicep gitu. Ya bahasa ABG gitu. Langsung diem dia gitu. Bukan masalah menang salah, enggak. Tapi itulah diskusi kita ada landasannya enak jadinya gitu kan. Gak cuma asal nyari dalil, ya kelakuan. Wallahu a'lam. Sebenarnya enak nih kalau ada anak-anak remaja nih, saya senang nih materi begini karena pas lagi ada kakak-kakak ya, bukan karena pesanan orang tuanya enggak. Saya belajar dari pengalaman, menunda-nunda ujung-ujungnya adalah penyesalan. Kenapa? Ya, banyak ceritanya dalam kisah Rasulullah dan para sahabat, tapi salah satu hal jangan sampai menyesal cuma gara-gara menunda. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu ikum jima'in. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Mohon DKM ininya di ini dulu 59 nih. Tuh, ini kelambatan. Ya, yang pekan lalu saya tuh pakai jam ini kan. Ya Allah, ngebut saya. Tahu nggak? Saya sampai tempat tuh di Cipayung tuh kan harus ganti mobil, balik lagi itu. Kurang 1 menit, pas 37:30 saya jamaahnya udah kumpul. Saya bilang, alhamdulillah saya nggak terlambat, cuma nggak bisa nafas. Saya butuh prepare-nya tuh sekitar 5 menitan gitu kan biasanya lah. Wah, saya lihat, wah, pasti mobil tuh. Perasaan masih jam segitu, wah salah saya. Yang repot nih kalau khutbah Jumat. Ya, kalau gini nih kelamaan. Jamaahnya udah meringsang gitu kan. Nggak bisa, ternyata oh karena jamnya. Wallah, iya. Monggo. Guru apa dulu nih? Guru apa? Guru sekolah, guru ngaji. Oh, guru ngaji. Ya. Baik. Jadi gini ya, kalau ustadz atau ustazah itu kadang-kadang apalagi orang lebih tua, lebih dihormat, itu dia nggak bisa dikasih tahu di forum-forum umum. Ya, forum-forum umum. Harus heart to heart, ya. Dari hati ke hati. Tidak dalam ngomong misalnya, Ustaz, kemarin ini ada masukan dari jamaah, soroha aja. Iya, jangan sesuatu yang bisa diomongin kemudian digibahin, jangan. Sayang. Ya, kita juga nggak berpahala, jadi dosa, ilmunya nggak berkah nanti. Ya, kasih tahu Ustaz, mohon maaf, kita kan teman-teman banyak agenda nih, bisa nggak gitu. Ya, kayak iya, ada besok saya ngisi pengajian ibu-ibu, saya tanya selesainya jam berapa? Jam 9 sampai jam 11 Ustaz, udah. Kemarin dibilang Ustaz banyak yang kondangan, bisa nggak selesainya jam 10:30? Oh bisa, saya bilang nggak masalah. Jangan sampai kita lagi ngaji muntaber tuh, mundur tanpa berita kan, satu, ini ada apa nih kan, nggak enak. Nah itu diomongin, enak kok, ya. Saya yakin Ustadznya juga senang, ya gitu. Dan Ustadz juga jangan semua pengen diambil, kalau nggak bisa on time, bilang aja saya nggak bisa, karena ada kegiatan gitu. Ya.
pertama belajar, jadi pembiasaan. Jadi saya bacanya adalah dunia walaupun yatim terlihat. Nah, kebetulan teman saya itu sama-sama lagi belajar bahasa Arab. Sekarang jadi menurut saya bacaannya itu kemungkinan menurut dia salah. Harusnya ala hadisnya. Baiknya itu yang mana? Ya itu ala hadihin niyah. Iya, ya pasti gitu. Dengan dasar niat ini, bukan ilah. Kalau ilah ke beda. Iya, walaupun itu budaya ya. Ya budaya. Ya, nah ya, makanya kita kalau open mind terbuka enak ya. Seperti yang tadi itu nawaitu sauma godin an adai syahri Ramadoni. Nah, gitu kan. Nah, itu kita harus terbuka. Kalau syahru Ramadana, karena Ramadan nggak ada i-nya. Dia a, gitu. Contohnya kayak gitu. Ya, ada yang mangkrong tuh. Oh, begini. Ya udah saya bilang, yang penting saya udah nyampaikan, Pak. Gitu. Contoh ya. Ya, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.